Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan itu akan terjadi? Apa tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, difitnah dan dicaci maki. Oleh karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetaplah teguh dalam hatimu, agar kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, orang seasalmu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Dalam minggu ini ada sebuah berita yang heboh di Denpasar. Di sebuah kampus ada seorang mahasiswi asal Flores yang kedapatan mati karena bunuh diri di kosnya. Setelah coba dicari tahu penyebabnya, ternyata ada banyak persoalan yang sedang meliliti hidupnya di tengah perkuliahannya.
Mungkin juga kita masih ingat ketika minggu lalu saya bercerita tentang tiba-tiba ada seorang istri yang hilang dari kapal dalam penyeberangan dari Gilimanuk ke Ketapang. Yang saya berkati hari Sabtu lalu di ruang jenazah RSU. Memang tidak jelas apa penyebabnya, tapi itu adalah beberapa dari contoh kehidupan yang menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita sedang diterpa badai kehidupan, maka jalan pintas biasanya adalah pilihan kita. Ketika kita dililiti oleh persoalan-persoalan hidup, maka pelarian atau melarikan diri adalah jalan-jalan yang kita pilih. Masalahnya, tidak ada hidup yang tidak punya persoalan. Tidak ada pribadi dan keluarga yang tidak punya gejolak kehidupan. Tidak ada bangsa dan dunia yang hidup tanpa gejolak. Yesus tahu baik hal itu, makanya dalam Injil pada hari ini ia melukiskan kembali gejolak-gejolak kehidupan dunia yang akan kita hadapi dan akan meliliti kita, tetapi juga sekaligus Yesus menawarkan sebuah solusi untuk kita. Mari coba bertahan. Yang tetap bertahan akan memperoleh hidup. Kenapa Yesus berbicara tentang hal itu di bagian akhir? Ada kaitan dengan apa yang dia sampaikan di bagian awal-awal Injil, bahwa ada banyak gejolak kehidupan. Perang antara bangsa dengan bangsa, perang di dalam keluarga, antara mertua dan menantu, kakak dan adik, perang di antara satu asal, orang Flores dengan orang Flores, orang Jawa dengan orang Jawa, orang Batak dan orang Batak, adik dan kakak, saudara-saudara. Itu gejolak-gejolak yang ada di luar, dan yang paling update untuk kita adalah perang Rusia dan Ukraina. Hal juga yang membuat agak tegang ketika G20 apakah dihadiri Putin atau tidak. Tapi juga yang tidak kalah seru ketika kita sedang menghadapi persoalan perebutan pulau pasir antara Indonesia dan Australia. Yesus bilang itu adalah gejolak-gejolak dunia yang tidak perlu kamu heran kalau kamu menghadapinya, karena memang dunia harus seperti itu. Itu gejolak di luar dunia kita atau di luar diri kita, tapi gejolak di dalam diri dan komunitas kita juga ada, yaitu kelompok haters. Haters itu istilah untuk kelompok pembenci dan tidak suka, dan itu ada di setiap komunitas. Di dalam gereja juga ada kelompok haters, tidak suka, dan kelompok pembenci. Dan Yesus bilang, kamu harus tetap bertahan. Oleh karena namaku, kamu akan dicaci maki, dicela, difitnah, diobok-obok. Bahkan kalau kamu menjadi pastor pun akan dicaci maki. Karena aku, ya, seperti Romo Eman kan, datang ke negara sebagai pastor dan Romo. Gak apa-apa dicaci maki kan, karena memang begitu. Tapi bacaan suci pada hari ini jujur meneguhkan dan menguatkan saya, dan saya harap meneguhkan dan menguatkan Bapak Ibu untuk ketika menghadapi gejolak kehidupan, jangan kalang kabut, coba bertahan. Persoalannya, bagaimana kita cara mempertahankan diri untuk tidak kalang kabut atau tidak membuat pelarian, bahkan yang paling sulit adalah bunuh diri. Yesus menyampaikan beberapa tips. Pertama, nomor 1, teguhkanlah hatimu. Itu nomor 1, meneguhkan diri. Yang kedua, sambil meneguhkan hati, kita coba percaya bahwa itu adalah peluang untuk kita bersaksi tentang kekuatan iman dan kekuatan Allah yang bekerja di dalam diri kita. Itu dua hal yang diminta oleh Yesus. Nah, persoalan dan pertanyaan untuk kita adalah bagaimana meneguhkan hati. Jawabannya, pertama, untuk bisa meneguhkan hati, maka buka hati kepada Tuhan. Suci hati, putihkan hati, jadikan hati sebagai bait Allah. Mungkin ada yang masih ingat ketika beberapa hari lalu saya berbicara tentang kata-kata Santo Martinus de Porres. Ia memiliki seorang ayah
orang Spanyol kalau tidak salah, mamanya orang Negro, dan dia dilahirkan dari pasutri ini. Kemudian ayahnya tidak mengakui dia sebagai anaknya. Ia hidup dan besar bersama mamanya yang berbadan hitam. Kemudian ia mengatakan bahwa ternyata Tuhan tidak mencintai orang kulit putih, tapi ia mencintai orang berhati putih. Karena ia bertolak dari pengalaman mamanya yang berbadan hitam, tapi punya hati putih untuk menerima dia. Waktu itu saya dalam nada guyon mengatakan, ya, tidak semua berbadan putih berhati putih, tapi jauh lebih baik kalau berbadan putih, mari berhati putih juga. Sebaliknya, kalau sudah hitam legam, jangan lagi berhati hitam, coba berhati putih. Karena Tuhan jatuh cinta bukan pada orang yang putih dan berpenampilan hebat, tapi hati yang menentukan. Dan kalau kita punya hati putih, maka kita akan selalu berpasrah kepada Tuhan, menghadapi setiap persoalan hidup dengan percaya bahwa ada waktu yang indah yang Tuhan akan berikan untuk kita mampu menghadapi dan melampaui persoalan itu. Dan kalau punya hati putih, maka doa adalah pilihan yang paling hebat untuk kita lakukan ketika sedang dililiti persoalan dan gejolak hidup. Makanya dalam Injil kemarin, Yesus ajak murid-muridnya, jangan sampai kamu jenuh dan jemu berdoa, teruslah berdoa. Waktu habis misa pagi di susteran kemarin, kita berbincang-bincang tentang suster kita ini doa terus ya. Ibadat pagi, ibadat siang, ibadat malam. Sampai pernah mereka ajak Bernard ikut ibadat. Bernard bilang, saya bosan doa kayak gini, sama saja. Tapi suster bilang, ya inilah doa, tapi kami asik menikmatinya. Kenapa? Doa itu kekuatan, mesin kehidupan kita untuk orang beriman. Tanpa doa, bohong kita bilang kita beriman. Kalau mesin itu mati, matilah kehidupan kita. Kalau doa berhenti, maka matilah Tuhan bekerja di dalam diri dan hidup kita. Karena doa adalah saat di mana kita mengisi ruang-ruang kosong di dalam diri ketika kita tidak mampu menghadapi dengan kekuatan dunia dan manusia. Jadi kalau mau punya hati putih, jangan pernah tidak berdoa. Teruslah berdoa. Karena doa adalah saat yang terbaik untuk menjalin relasi dan komunikasi serta hubungan yang intim dengan Tuhan, untuk Tuhan selalu tinggal di hati kita dan hati kita lalu menjadi putih karena ada Tuhan di dalamnya. Orang yang berhati putih yang ada Tuhan di dalamnya pasti punya rasa takut kepada Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh Malaiki dalam bacaan pertama. Harus punya rasa takut kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan. Kalau kita punya rasa takut kepada Tuhan, maka kita pasti takut memfitnah, mencaci maki dan menghina orang lain. Itu pasti. Karena takut Tuhan lihat, takut dengan Tuhan yang ada di hati. Tapi kalau tidak ada Tuhan di hati, kita akan jor-joran mencaci maki, memfitnah, menghina orang tanpa bisa mengontrol diri. Itu resiko kalau tidak ada Tuhan di hati. Tidak ada rasa takut akan Tuhan, dan kemudian tidak takut untuk membenci dan tidak menyukai orang dengan kata-kata kasar dan tidak sopan. Maka cek hati kita, putih enggak? Ada Tuhan enggak? Yang kedua, solusi dari Santo Paulus dalam bacaan kedua. Ketika kita menghadapi kekalutan dan kegalauan atau gejolak dalam hidup, atau ketika kita sedang dipersoalkan dan diperguncingkan oleh publik atau orang, lebih baik fokus pada pekerjaan. Kita fokus pada pekerjaan kita, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Santo Paulus bilang, kerja. Kalau tidak kerja, jangan beri makan. Jangan habiskan waktumu untuk pekerjaan yang tidak sia-sia, untuk pekerjaan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Bapak Ibu, mempersoalkan orang itu pekerjaan sia-sia. Apa untungnya untuk Anda ketika hidup untuk mempersoalkan orang, mencaci maki orang, memfitnah orang, mendatangkan uang untuk Anda? Kalau itu bisa menggantikan pekerjaan harian Anda dengan Anda mencaci maki, memfitnah, sibuk dengan urus orang lain, dan Anda dapat gaji besar dari situ, saya bilang lanjutkan, mungkin itu pekerjaan yang baik untuk Anda. Tapi kalau Anda tetap masih punya pekerjaan pokok untuk mendatangkan uang, menghidupkan diri, keluarga, anak-anak, istri, lebih baik fokus bekerja. Saya selalu mengatakan kepada
teman-teman saya dari Flores, Manggarai, walaupun mereka anggap orang Flores yang tidak baik, tapi saya selalu mengatakan kepada mereka, kita datang ke Bali karena merantau cari hidup. Itu kuncinya, cari hidup. Karena kita merasa kalau di Flores kita punya hidup masih agak kurang pendapatannya. Kita merantau untuk hidup. Fokus pada cari hidup, jangan cari masalah, supaya ketika kita pulang kita ada sesuatu yang dibawa. Jangan kita pulang karena kita punya masalah di perantauan. Itu ajakan saya untuk mereka. Mereka dengar, dan dengan itu mereka anggap saya juga orang Flores yang baik, karena selalu memperhatikan dan menasihati mereka. Jadi ada dua hal: satu, jaga hati putih; dua, fokus pada pekerjaan. Bapak Ibu, sebagai seorang manusia, saya sendiri juga tidak terlepas dari berbagai macam bentuk gejolak kehidupan, baik dari dalam maupun dari luar. Tapi bagaimana menghadapi hal itu untuk kita tetap enjoy life, bahagia dengan hidup? Kuncinya nomor satu, doa. Serahkan semua pada Tuhan. Kita tetap punya prinsip, saya lebih takut kepada Tuhan yang mengutus saya daripada saya takut kepada orang yang mempersoalkan saya. Itu untuk saya. Maka saya bawa dalam doa, supaya Tuhan tetap jaga hati saya, tidak terprovokasi oleh hal-hal itu, supaya tetap tenang dan damai. Ya, Anda lihat saya tetap enjoy saja kan. Yang kedua, fokus pada apa yang menjadi tanggung jawab kita. Misa ya misa, siap khotbah ya siap khotbah, olahraga. Jadi kita melakukan hal-hal yang bagi kita produktif dan berguna untuk hidup kita dan untuk kesenangan dan kebahagiaan kita. Jangan gantungkan kebahagiaan hidupmu pada kata orang, tapi pada dirimu sendiri. Itu kuncinya, pada dirimu dan pada Tuhanmu. Itu yang meneguhkan dan menguatkan hati. Kalau kita mampu menghadapi persoalan dan gejolak apapun dalam hidup dengan ketenangan, keputihan hati, dengan fokus pada pekerjaan, maka itu yang membuat kita bisa menjadi saksi di tangan Tuhan. Hebat, orang itu hebat. Walaupun diginiin, digituin, dia tetap enjoy. Apa sih yang membuat dia bisa begitu? Dan biasanya Bapak Ibu, secara psikologis, ketika ada kelompok haters yang tidak suka dan membenci kita, mereka melihat kita tetap enjoy dan bahagia dengan hidup, itu yang akan tambah melukai dan menyakiti hati mereka. Kenapa? Mereka menggantungkan hidupnya pada kenyataan orang lain, hidup orang lain. Ngapain? Kita punya hidup masing-masing, kita punya tanggung jawab masing-masing. Mari kita enjoy dengan hidup, pekerjaan, dan tanggung jawab kita masing-masing. Itu resep kehidupan kalau mau bahagia. Dan di atas dari semuanya itu, buka hati kepada Tuhan, putihkan hati bersama Tuhan dengan tetap fokus pada pekerjaan. Satu hal ini yang penting, jangan lupa dengar suara Tuhan di dalam setiap gejolak kehidupan. Hati adalah bait Allah, dan dalam ajaran Katolik kita perlu mendengar bisikan suara hati, karena apa yang muncul pertama di setiap hati adalah suara Tuhan. Tuhan banyak berbicara kepada kita di hati kita, tapi sering kita tidak peduli karena hati kita gelap dan hitam. Kalau hati putih, kita akan selalu mendengar Tuhan berbicara di hati kita. Apa kata Tuhan untuk kita ketika sedang menghadapi persoalan? Kita perlu fokus mendengar kata Tuhan. Kita perlu fokus pada sabda-sabda Allah yang dikatakan kepada kita dalam situasi dan kondisi yang kita alami. Itu akan sangat membantu, karena sabda Tuhan adalah pelita kehidupan, pedoman kehidupan, inspirator kehidupan. Saya sendiri tetap enjoy karena ketika saya melihat sabda Allah dalam hari-hari yang dilalui ketika ada gejolak kehidupan, sepertinya pengalaman itu membenarkan apa yang Tuhan bilang di dalam kitab suci. Cerita ini mungkin bisa menjadi sebuah inspirasi untuk kita bagaimana kita dalam kekalutan tetap perlu membuka hati dan mendengar suara Tuhan. Seorang pilot bersama dengan bisnismen, mereka berlima pergi ke sebuah tempat untuk berbisnis pakai pesawat pribadi. Waktu mereka mau berangkat, cuaca cerah dan baik. Ketika sudah menempuh beberapa jam perjalanan, tiba-tiba kabut, ada badai. Pilotnya bilang, "Bos, saya punya penyakit,
kalau saya melewati badai dan kabut, saya pingsan. Wih, kalang kabutlah bos ini. Loh, kalau begitu ngapain kita berangkat? Kenapa berani berangkat? Dia bilang, tadi kan cuacanya cerah, makanya kita berangkat. Sementara dia berbicara dan memang pilotnya pingsan. Dalam keadaan kalang kabut, mereka ambil radio. Mereka coba kontak kemana-mana. Kebetulan ada satu pesawat besar yang lewat. Lalu mereka dipandu untuk berbicara dengan menara terdekat. Kemudian mereka sempat terkonek dengan menara terdekat dan mereka meminta bantuan. Apa kata dari menara terdekat itu? Suaranya begini, Bapak, kami sudah tahu apa yang sedang terjadi dengan Bapak. Kami melihat Bapak dari sini, walau Bapak tidak melihat kami. Sekarang, jangan lihat keluar, lihat ke depan. Ada buku panduan manual di depan, ikut saja buku panduan itu dan dengar apa kata saya. Jangan lihat keluar, fokus dengar apa kata saya. Kemudian dalam kekalutan dia terus mendengar kata perintah dari orang yang berbicara itu. Ketika melewati gunung dan lain-lain, mereka siksak-siksak, lalu kemudian berhasil mendarat. Saking shocknya, ia kemudian turun dan nginap di sebuah hotel. Ketika ia nginap di sebuah hotel, datanglah seorang yang tadi berbicara dengan dia dari menara. Dia bilang, Bapak, pengalaman ini juga pernah kami alami. Dan saya adalah orang yang berbicara dengan Bapak. Siapa itu? Orang yang diutus Tuhan. Bapak Ibu, kita ketika mengalami gejolak dan persoalan hidup, kita kalang kabut. Kita jangankan bisa melihat Tuhan, melihat diri saja tidak. Tapi justru dalam kondisi seperti itu, Tuhan tetap melihat kita. Maka dengar kata Tuhan ketika kita lagi galau dan kabut. Siapa yang bertahan, ia memperoleh hidup. Begitu kata Yesus. Semoga Tuhan memberkati.